Memasuki hari ke-11, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah masih diwarnai dengan aksi balas-membalas serangan rudal dan drone jelajah ke wilayah Iran dan Israel. Bahkan jumlah korban terus bertambah baik dari sisi Iran maupun Israel. Ya, pasca meletusnya perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meningkatkan ketidakpastian global. Eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut pun mendorong penguatan mata uang dolar Amerika Serikat di pasar global sehingga menekan mata uang Garuda. Memasuki hari ke-11, eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah masih diwarnai dengan aksi balas-membalas serangan rudal dan drone jelajah ke wilayah Iran dan Israel. Bahkan jumlah korban terus bertambah baik dari sisi Iran maupun Israel. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah ini pun memicu lonjakan harga minyak dunia dan emas, serta mendorong penguatan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan sudah bisa ditebak, penguatan greenback akhirnya menyebabkan depresiasi terhadap mata uang Garuda atau rupiah. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada Senin kemarin mencatat, rupiah melemah mendekati 17.000 per dolar Amerika Serikat, tepatnya di level 16.974 rupiah. Dan tren pelemahan ini berisiko berlanjut karena adanya sentimen safe haven dolar Amerika, potensi inflasi global, dan arus keluar modal. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tetap tinggi, yaitu 151,9 miliar dolar Amerika Serikat, meskipun menurun dibandingkan akhir Januari 2026 sebesar 154,6 miliar dolar Amerika. Posisi cadangan devisa setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menjaga mata uang Garuda dari tekanan global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, dan juga Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Beni, apa kabar Pak? Baik, Mas Bras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Peter, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Bras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Beni terlebih dahulu. Dari perspektif eksportir nih, lantas melihat seberapa besar sih dampak tekanan rupiah bagi aktivitas ekspor di Indonesia, mengingat pelemahan rupiah tengah terjadi begitu dalam beberapa hari terakhir ini, Pak? Sebetulnya kalau eksportir, kalau rupiah melemah, itu kita cukup bergembira lah ya. Oke. Sepanjang bahan bakunya itu komponennya kebanyakan rupiah. Cuma pada saat ini masalahnya pelemahan rupiah itu dibarengi dengan kenaikan ongkos logistik. Karena mungkin ada faktor fuel, faktor perang. Nah, ini logistik cost-nya naik semuanya. Oke. Jadi ini juga semacam kurang menyenangkan juga. Artinya ada kemahalan di biaya pengiriman barang. Oke, itu dia dampaknya. Nah, kalau kita lihat dengan konflik Timur Tengah yang kembali memicu ketidakpastian global, dan lantas seberapa besar dampaknya juga terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dari kacamata ekonomi ini, Pak Peter? Ya, silakan Pak Peter. Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang pelemahan rupiah yang disebabkan oleh dolar, ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni ya. Memang di satu sisi pelemahan itu kalau bagi eksportir itu ya sebuah hal yang positif ya. Cuman masalahnya adalah ya kalau kita lihat dari ekonomi secara keseluruhan, kalau kita balik ke penyebab dari pelemahan rupiah ini atau penguatan dolar itu disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh perang Iran ya. Nah, dampak dari perang Iran itu ada 3 ya, kalau kita bedah. Satu adalah dia memunculkan gangguan di dalam global supply chain. Yang pertama, karena gangguan itu karena memang tertutupnya Selat Hormuz, maka dan juga keamanan di wilayah Timur Tengah yang kemudian menyebabkan gangguan pada global supply chain. Dan ini menyebabkan 2 ya. Satu, dia menyebabkan kenaikan harga minyak. Yang kedua, dia juga menyebabkan terganggunya transaksi perdagangan global. Ya. Walaupun di sisi lain, seperti kita
ketahui karena meningkatnya ketidakpastian, maka dolar itu kemudian merambat menguat ya. Jadi ada satu sisi lagi yang harus kita lihat, yaitu adanya terganggunya global supply chain, terganggunya transaksi perdagangan dunia. Jadi kalau kita lihat dari perspektif eksportir pun, walaupun eksportir itu memang mendapatkan advantage atau hal yang positif dari penguatan dolar, karena mereka menerimanya dolar, tapi di sisi lain, kalau ini dibiarkan terus berkepanjangan, dia akan menyebabkan gangguan pada perdagangan dunia yang artinya secara volume bisa menyebabkan transaksi ekspornya itu bisa turun. Ya, jadi kalau kita lihat dari perspektif makronya, tetap saja namanya penguatan dolar pada kali ini karena backgroundnya itu adalah kondisi ketidakamanan atau gangguan di dalam rantai pasok dunia, ini berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Baik, nah lantas Pak Beni, bagaimana konflik Timur Tengah ini mempengaruhi nantinya terhadap permintaan ekspor sendiri begitu di tanah air begitu? Apakah selama ini atau belakangan ini sudah mulai ada gangguan atau belum berdampak secara signifikan, Pak? Sudah, jadi pelabuhan-pelabuhan di daerah Timur Tengah itu kan banyak yang tutup. Tadi misalnya kebutuhan fosfat untuk petrokimia Gresik, itu kan didatangkan dari Yordania. Nah, dari Yordania itu pelabuhannya tutup. Nah, pertanyaannya apakah industri fosfat, industri petrokimia itu punya bahan baku cukup nggak sampai dengan keadaan itu pelabuhan itu dibuka. Nah, ini kan ada gangguan di industrinya akhirnya. Dan gangguan industri petrokimia itu nanti rentetannya ke petani. Nah, petani itu adalah dia petani yang tanam bahan pangan. Ya, nah ini gangguannya jadi kemana-mana jadinya itu. Kedua, kita mau menjelang haji. Menjelang haji itu ada logistik yang harus dikirim ke Saudi Arabia. Nah, sementara pelabuhan Jeddahnya tutup. Nah, waktu haji kan makin dekat nih. Nah, apakah kita bisa nguber itu? Misalnya ngirim bahan makanan dari Indonesia itu cukup besar untuk memberi makan 220.000 orang. Nah, itu cukup besar dan itu dibutuhkan angkutan yang paling ekonomis, yaitu angkutan laut. Dan nggak mungkin diangkut udara kan. Nah, ini kan harus ada alternatif. Apakah beli di daerah sana ada nggak stoknya? Karena ini banyak gitu loh. Nah, jadi ada gangguan di supply chain yang Pak Peter katakan tadi, itu jelas arus barangnya keganggu. Lalu sekarang pengiriman kita ke Eropa, kita kan harus melalui daerah itu juga. Nah, kecuali dia agak jauh ya, tapi costnya jadi mahal. Jadi ini gangguannya kemana-mana. Dan sekarang udah mulai naik, angkutan Maersk Line naik, CMS naik, semua naik. Evergreen pun juga naik. Karena faktor-faktor itu. Basic cost-nya tetap, tapi faktor fuel, kenaikan fuel, faktor kenaikan perang, faktor masalah kurs ini akan ujungnya jadi mahal gitu loh. Nah, ini gangguannya di situ. Nah, pertanyaannya apakah importernya di sana mau memikul freight cost tadi? Itu dia ya. Kaitannya dengan dari depresiasi rupiah ini ternyata menekan ke banyak sektor begitu ya, kaitannya dengan bahan baku tadi maupun aktivitas ekspor Indonesia sendiri. Kita akan lihat nanti strateginya seperti apa, apakah mitigasi sudah disiapkan, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Peter, Pak Beni, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir ini dari tanggal 24 Februari 2026 sampai dengan 9 Maret 2026. Ini dia. Depresiasi nampaknya terus terjadi begitu ya. Sempat memang di 16.919 begitu di 6 Maret, kemudian 9 Maret melemah lagi menjadi 16.974 rupiah per dolar Amerika, nyaris menyentuh 17.000 untuk JISDOR. Sementara mungkin kalau interbank spot dollar rate sendiri mungkin sudah mengalami kenaikan di atas 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya
Kita lihat data terkait dengan asumsi dasar makro di APBN 2026 ini khususnya untuk nilai tukar rupiah, kemudian dari sisi harga minyak mentah dunia juga yang perlu kita cermati bersama. Nilai tukar rupiah dipatok di Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara sekarang tadi sudah disampaikan sudah nyaris sentuh 17.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk harga minyak mentah ICP Indonesia 70 dolar Amerika per barrel, sementara sekarang sudah di atas 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Sejauh mana ini bisa nanti dampaknya menekan keuangan negara khususnya APBN kita ya. Berikutnya kita akan cermati data dari sisi tren cadangan devisa yang dimiliki juga oleh Indonesia. Ini data dari September 2025 sampai dengan Februari 2026. Nah ini dia, dalam 3 bulan terakhir dari Desember 156,5 miliar dolar, kemudian di bulan Januari turun sedikit menjadi 154,6 miliar dolar, di bulan Februari turun lagi menjadi 151,9 miliar dolar Amerika, meskipun jumlah ini masih sesuai dengan standar internasional terkait dengan kecukupan cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah dan juga Bapak Beni Sutrisno. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah tengah terjadi, kemudian dampaknya yang nanti dikhawatirkan akan meluas karena kita juga masih mendatangkan banyak bahan baku dari luar negeri, dan adanya dengan depresiasi rupiah ini Pak Beni, sejauh mana nanti Anda melihat begitu? Kita tidak tahu perang ini akan berakhir sampai kapan, kemudian momentum lebaran di mana kebutuhan masyarakat juga tengah tinggi-tingginya, ini apa yang perlu disikapi oleh eksportir sendiri Pak? Kalau eksportir menyikapinya tentu kita tidak bisa berbuat lain mencari pasar atau memperbesar pasar yang udah ada di luar kawasan Timur Tengah itu. Oke. Ya, misalnya di daerah Asia bagian timur, Ya. sama ke Amerika serta Amerika Utara sama Amerika Selatan. Kalau ke Eropa masih ada, tapi memang ada gangguan di cost of rate-nya agak berat karena ada faktor perangnya. Kalau yang ke timur itu faktor perang nggak ada, tapi faktor kenaikan fuel tetap ada. Nah, saya kira hanya itu yang bisa dilakukan. Baik, itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan. Nampaknya diversifikasi pun menjadi sempit juga ruangannya karena tadi adanya lonjakan harga logistik yang perlu dicermati bersama, begitu ya Pak Beni ya? Iya. Oke. Nah, Pak Peter, lantas bagaimana selain faktor sentimen pasar tadi, kemudian perang juga yang tengah terjadi, lonjakan harga minyak global juga kan perlu kita cermati. Brent dan WTI sendiri sudah naik di atas 100 dolar Amerika Serikat per barrel akibat konflik Timur Tengah ini. Lantas sejauh mana juga tekanannya terhadap rupiah, Pak Peter? Ya, ini yang paling kita soroti itu untuk sejauh ini adalah harga minyak ya. Oke. Selain memang tadi terhadap pelemahan rupiah, ya. Karena yang sangat terlihat adalah sebagai dampak langsung dari perang itu adalah melonjaknya harga minyak dunia, dan itu jauh di atas asumsi APBN kita ya. Jadi kalau kita lihat sekarang harga minyak dunia udah di atas 100, walaupun mungkin hari ini ada berita bahwasanya udah mulai turun lagi. Tapi dengan asumsi bahwasanya perang ini akan berlangsung lebih lama ya, maka kemungkinan harga minyak itu akan tetap tinggi, masih sangat besar kemungkinannya ya. Dan ketika harga minyak itu begitu tinggi, maka kekhawatiran kita adalah pertama dia akan menyebabkan tekanan inflasi. Ya, kalau inflasi terlalu tinggi kan biasanya Bank Sentral akan BI bisa merespon dengan menaikkan suku bunga. Ya. Nah, yang satu lagi adalah dalam rangka untuk menahan agar supaya tidak terjadi kenaikan harga BBM ataupun inflasi tersebut, pemerintah pasti akan mengupayakan bagaimana harga tidak terlalu tinggi mengalami kenaikan harga BBM-nya. Dan untuk itu pasti akan menyebabkan beban subsidi itu akan jauh lebih tinggi. Nah, ini ujung-ujungnya akan menyebabkan tekanan pada APBN. Ya. Di satu sisi beban subsidi akan melonjak, ya, sementara kita tahu penerimaan juga akan kemungkinan akan tidak mencapai targetnya, maka defisit APBN itu akan
melebar ya. Beban APBN ini akan terlalu besar, defisit melebar. Nah, ini akan menjadi Ya. tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana mensiasati agar supaya defisit APBN yang melebar itu masih bisa setidaknya memenuhi ketentuan 3% PDB. Ya. Artinya tantangan bagi pemerintah dalam rangka untuk menghadapi pelebaran defisit, bagaimana melakukan rasionalisasi efisiensi APBN. Dan ini pada akhirnya sekali lagi akan berdampak kepada perekonomian kita pada tahun ini. Akan sangat sulit kita untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan 6% atau bahkan lebih. Mungkin Itu itu, dia. Mas Ya, itu Pras. dia ya, dikhawatirkan dengan nanti karena pemerintah sebenarnya di awal tahun sudah menyatakan bahwa akan menggenjot ya belanja kementerian lembaga pemerintah secara umum begitu untuk bisa meningkatkan lagi roda perekonomian. Tapi dengan adanya tekanan tadi terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia, kemudian fluktuasi rupiah yang semakin tertekan begitu dikhawatirkan akan justru mengganggu begitu ya dengan adanya subsidi yang bertambah begitu khususnya untuk bahan bakar minyak yang diharapkan mungkin ya lagi-lagi sih tidak naik begitu mengingat ini momentum masih ada lebaran juga yang harus kita jaga. Pak Beni, lantas bagaimana dari teman-teman eksportir juga menyikapi kondisi saat ini? Bagaimana dengan kontrak perdagangan, stabilitas bisnis, apakah masih bisa terjaga? Sejauh ini adakah yang mungkin harus di-cancel, ditunda atau seperti apa begitu Pak strategi bisnis tahun ini? Ada ya beberapa di cancel tapi tidak sebesar dari agregat yang ada sih tidak begitu besar. Cuma kan kelangsungan perdagangan itu jangan putus gitu loh. Tapi kan sekarang harus putus Oke. akibat memang kedua belah pihak udah nggak bisa ngapain ya. Karena ini perang. Iya, Kalau iya. soal ongkos naik itu masih kita bisa berunding dengan ngurangin beban tanggung bersama separuh-separuh. Tapi Oke. kalau udah perang terus pelabuhannya tutup kan nggak ada yang kerja juga. Iya. Jadi itu memang force majeure banget gitu loh ya. Nah ini kan akan mengurangi perdagangan kita pasti. Nah cuma masalahnya ekspor kita untuk ekstraksi produk itu kan kebanyakan tidak ada ke daerah perang, Oke. ke daerah timur semua. Tapi untuk eksportir yang manufaktur itu ada ke daerah yang perang itu ya. Artinya Uni Emirat, Qatar, Dubai, lalu Saudi Arabia, Jordania itu kan bagian daripada market kita juga gitu loh. Nah ini yang akan mengakibatkan berkurangnya volume dagang kita. Nah satu-satunya adalah mengenjot dari daerah timur, Asia Timur maupun Amerika. Cuma Amerika kita kan masih nunggu keputusan dari Supreme Court mengenai perundingan kita dengan Amerika, Ya. perundingan dagang kita dengan Amerika. Nah ini tentu kita tidak berhenti Mas Pras. Baik. Kita kan pengusaha itu namanya pengusaha. Ya. Jadi selalu usaha. Betul. Nah usahanya Ya. apa aja pasti akan dijalankan. Tapi mudah-mudahan usaha kita usaha yang benar lah, bukan usaha yang haram. Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan. Lantas kira-kira apa yang masih ataupun dibutuhkan eksportir dari pemerintah maupun otoritas keuangan untuk menjaga tadi stabilitas nilai tukar rupiah juga masih bisa oke begitu di tahun ini. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Peter dan juga Pak Beni, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah dan juga Bapak Beni Sutrisno. Ya, lantas kalau kita bicara dengan kondisi saat ini, Pak Beni, yang diharapkan dari teman-teman eksportir apa nih dari sisi pemerintah ataupun otoritas keuangan lainnya di tanah air begitu sehingga stabilitas dari nilai tukar rupiah kita masih bisa terjaga nih, Pak? Saya kira saya nyambung Pak Peter tadi ya, kalau inflasinya naik, kecenderungannya BI kan menaikkan interest. Nah itu aja. Kalau interestnya dinaikkan, tentu kita tidak lebih kompetitif dong. Artinya bisa nggak itu kenaikan interest itu kalau naik harusnya yang bisa kita pikul, jangan naik yang kita nggak bisa pikul. Memang masing-masing sektor punya kepentingan masing-masing. Nah inilah diperlukannya kerjasama itu di situ.
Baik, Pak Peter, lantas seperti apa kalau memang tadi kekhawatiran Anda begitu selain dari depresiasi nilai tukar rupiah yang tengah terjadi, kemudian bagaimana dengan harga minyak mentah dunia yang juga sedang memanas ini, lantas kaitannya dengan upaya menjaga laju inflasi kita tetap terjaga, kemudian bagaimana nanti BI rate-nya juga tidak mengalami kenaikan, karena kan kita tahu beberapa bulan terakhir terus ditahan juga oleh Bank Sentral begitu Pak. Ya, ini memang yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga stabilitas ya di tengah kondisi gonjang-ganjingnya global ya, Ya. yang disebabkan oleh geopolitik memanas ini. Semuanya boleh katakan tidak terelakkan ya, Mas Pras ya, Pak Beni ya. Karena memang kejadiannya sudah berlangsung yang ini. Bagaimana harga minyak dunia naik, kemudian juga nilai tukar melemah ya. Tentu ini adalah harus direspon oleh pemerintah secara terukur karena semuanya pasti sudah berdampak, bukan lagi diperkirakan berdampak. Ini akan menyebabkan inflasi kita meningkat ya cukup tinggi saya kira ya, karena dengan harga BBM yang harga minyak yang naik ya, kemudian dengan nilai tukar yang melemah, itu pasti terjadi imported inflation ya, harga barang-barang impor akan naik ya. Dan itu akan mendorong pasti ya respon dari bank sentral ya. Nah sekarang bagaimana menjaga agar supaya kalaupun ada kenaikan itu tidak terlalu besar ya. Oleh karena itu kita memperkirakan pemerintah akan melakukan peningkatan subsidi. Ya, tapi peningkatan subsidi BBM ini agar supaya harga BBM tidak mengalami kenaikan, lonjakan, karena kalau harga BBM ini naik, inflasi yang sudah kita perkirakan akan naik tadi akan naiknya akan lebih tinggi lagi. Dan itulah yang bisa memicu apa yang dikhawatirkan oleh Pak Beni tadi. Kalau kenaikan inflasinya terlalu besar, maka BI ada kemungkinan untuk menaikkan bunga acuan. Ya. Oke. Nah ini jadi yang kita harapkan adalah pemerintah benar-benar melakukan langkah-langkah yang terukur ya, agar supaya bisa menahan kenaikan harga minyak, karena begitu harga minyak naik itu akan menyebabkan inflasi tidak terkendali. Nah tetapi di sisi lain pemerintah kan punya batasan yaitu APBN. Ya. Tetapi dalam hal ini yang kita harapkan adalah menjaga stabilitas harga BBM itu menjadi sangat penting, dan untuk itu pemerintah yang menurut kami adalah perlu sekali untuk mempertimbangkan meninjau pos-pos yang di dalam APBN yang bisa diprioritaskan, mana yang bisa ditunda agar punya ruang untuk subsidi BBM tadi. Ya. Oke. Lah, lantas dari sisi pelaku usaha sebenarnya kalau kita bicara nilai tukar rupiah saat ini ya Pak Beni, idealnya di harga berapa masih bisa ditahan, mengingatkan 17.000 ini menjadi level-level saat ini lah untuk rupiah. Apakah ini sudah cukup tinggi, perlu diturunkan lagi, tapi ya mungkin kita harus memperhatikan cadangan devisa juga di sana. Lantas bagaimana idealnya nih Pak Beni? Idealnya untuk pengusaha sih sebetulnya fluktuasi itu tidak terlalu sering dan tidak terlalu tinggi ya. Oke. Artinya stabilitas nilai tukar itu harus dijaga. Itu kan tugasnya BI sebetulnya itu kalau nggak salah di Undang-Undang BI. Jadi menjaga nilai tukar. Nah menjaga itu maksudnya tidak harus turun ya, tapi naik turunnya itu Ya. Halo Pak Beni? Oke, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Ke Pak Peter lantas bagaimana terakhir Anda melihat kondisi saat ini, akankah berlangsung lama begitu untuk pelemahan nilai tukar rupiah kita atau nanti akan ada langkah strategis dari pemerintah nih Pak Peter? Saya kira akan pelemahan itu adalah sebuah keniscayaan ya dengan di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Dan Bank Indonesia yang tidak punya instrumen yang cukup beragam ya untuk menahan pelemahan rupiah ya, yang bisa dilakukan karena ini kan menyangkut sentimen dari investor yang sekarang ini negatif ya,
dikarenakan kondisi ketidakpastian yang disebabkan oleh perang. Jadi yang bisa dilakukan oleh oleh BI dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu adalah dengan melakukan intervensi, menyediakan pasokan dolar yang cukup ya. Tapi itu ada batasnya saya kira ya. Dan, saya kira BI tidak akan jor-joran ya, dalam rangka untuk menahan rupiah, yang menjaga stabilitas rupiah, karena pada akhirnya kalau ini terus berkepanjangan, perangnya berkepanjangan akan sangat sulit bagi BI ya, karena stabilitas rupiah itu kan memerlukan juga cadangan devisa itu ya. Kalau dihabiskan sekarang kan ada kemungkinan kita akan bisa mengalami pelemahan yang berkelanjutan yang bisa membahayakan bagi rupiah itu sendiri. Jadi saya kira BI akan melakukan ya menjaga stabilitas itu secara terukur dengan mempertimbangkan ketersediaan cadangan devisa yang ada. Yes, itu dia upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah sambil tetap menjaga cadangan devisa kita tidak terkuras lebih dalam lagi begitu ya Pak Peter ya. Baik Pak Beni dan Pak Peter, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Beni, Pak Peter, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni.